Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Satriani Junaid dari kelas 20 PBA 3. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai al-jam'u, tafrik, taksim, dan mubalaghah. Simak video berikutnya. Pengertian al-jam'u. Al-jam'u secara etimologi adalah perkumpulan sesuatu. Secara terminologi, al-jam'u adalah isim yang menunjukkan terhadap lebih dari dua perkara dapat dikategorikan sebagai al-jam'u. Adapun penghimpunan lafaz-lafaz bisa antara dua lafaz atau lebih. Yang pertama, bagian A, contoh gabungan dua lafaz. Al-malu wal-banuna zinatal hayatud dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Selanjutnya, kata al-mal atau harta dan kata al-banun atau anak pada ayat tersebut merupakan dua hal yang dikumpulkan dalam satu hukum atau kategori, yaitu perhiasan dunia. Kemudian, wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah. Dan ketahuilah sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Bagian B, contoh gabungan lebih dari dua lafaz. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Kata al-khamar, al-maisiru, al-ansab dan azlamu rusun merupakan sebagai hal yang dikumpulkan dalam satu hukum, yaitu amali syaitan. Sesungguhnya masa muda, pengangguran dan kekayaan adalah merusakkan seseorang dengan sangat merusak. Pengertian tafrik dalam kitab Jawahirul Balaghah, jamak bersama tafrik adalah mengumpulkan dua hal dalam satu, kemudian membedakan antara sisi masuknya, di mana dalam pengertian di atas dapat kita pahami bahwa pembicara menggabungkan dua hal dalam satu kalimat dan kemudian membedakan antara dua sisi pengantarnya. Jamak serta tafrik yaitu masuknya dua perkara dalam suatu makna atau jam'u, lalu masing-masing sisinya dipisah dari sudut pandang memasukkannya atau tafrik. Contoh tafrik. Bagian A, firman Allah surah Fatir ayat 12. Wa ma yastawil bahrani hadza asbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Dan tidak sama atau antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin dan pahit. Dan sebagaimana contoh syairnya yaitu, tidaklah pemberian mendung di waktu musim semi seperti pemberian sang raja di hari kemurahannya, karena pemberian sang raja adalah 10.000 dirham, sedangkan pemberian mendung adalah setetes air. Pengertian taksim. Taksim berasal dari bahasa Arab yang artinya membuat menjadi bagian. Sedangkan secara bahasa, taksim yaitu sesuatu yang dipecah menjadi bagian-bagian. Taksim secara istilah adalah mengelompokkan sesuatu atau genera atas dasar persamaan dan pemilihannya atas dasar perbedaannya. Maka dengan demikian istilah taksim lebih dikenal dengan klasifikasi atau pembagian. Ba'di taksim ini terbagi menjadi dua, yaitu memenuhi pembagian sesuatu seperti firman-Nya dalam Quran surah Toha ayat ke-6.
lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara, yang artinya kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Kemudian menuntur keadaan sesuatu, kemudian dimasukkan sifat yang pantas pada masing-masing. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu udhillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Selanjutnya pengertian mubalaghah. Salah satu aspek badi lainnya dalam uslub bahasa Arab adalah badi mubalaghah. Istilah ini dalam bahasa Indonesia biasa disebut gaya bahasa hiperbola. Kata mubalaghah secara leksikal bermakna melebihkan. Contoh jenis ikhraq, jika sifat itu mungkin adanya menurut akal bukan menjadi menurut adat, seperti syair berikut ini. Kami akan memuliakan tetangga kami selama ia berada pada kami, dan kami akan mengirim penghormatan sekira ia pergi. Menurut akal, memuliakan tetangga semenjak ada di sekitarnya hingga setelah pergi adalah mungkin. Namun, menurut adat, hal itu tidak sampai setelah ia pergi, tapi terbatas ketika ada di sekitarnya.